Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini teman-teman ya, gue mau ganti balutan luka lagi nih teman-teman. Ini pasien yang sebelumnya, karena memang pasien ini ya minta rutin untuk gua yang ganti. Nah, jadi teman-teman ya, ini tuh gua pasien ini tuh sebelumnya ngerasa sakit teman-teman ya. Jadi kakinya katanya kok sakit ya. Lah, berarti kalau sakit itu ada yang salah, karena sebelumnya tuh nggak ada sakit sama sekali teman-teman, walaupun masih bengkak ya. Nah, akhirnya ya udah nih, gue cuci dulu kan lukanya sambil gue lihat ya perkembangannya seperti apa ya. Lukanya di sini gue cuci menggunakan sabun khusus cuci luka tuh ya teman-teman ya. Kalau teman-teman butuh sabun, salep dan lain-lain, bisa hubungi gue langsung. Insya Allah gue jual produk yang memang tidak perih ya teman-teman di luka. Nah, ini kaki biasa gue cuci segala macam ya teman-teman ya. Kakinya tuh katanya agak sakit ya. Di sini gue juga agak bingung kenapa, karena pas gue tanya gulanya juga di bawah 200 terus udah teman-teman intinya. Nah, terus gue tanya lagi, bang ini kok intinya sebenarnya gini, lukanya bagus bang, pasti ada yang salah dengan kondisi yang lain. Akhirnya si pasien ini ngomong ya, memang kemarin dia itu mulai ngerasa sakit waktu dia jongkok di WC, kakinya tuh kayak kegeser gitu teman-teman, kepleset ya buat nahan. Nah, dari situ mulai timbul sakit. Nah, jadi teman-teman, sebenarnya penyebab-penyebab tertentu itu tuh hanya si pasiennya yang tahu ya. Kalau pasien yang nggak peka, itu kita juga susah nyari taunya, nggak bisa nebak-nebak ya. Nggak, ya paling bisa hanya nebak-nebak, cuman kemungkinan tepatnya agak sulit. Akhirnya si pasien mengakui, oh iya mungkin karena itu ya jadi sakit, karena memang habis dari situ ya sakit kakinya seperti itu. Nah, ini tuh ya gue bersihin teman-teman ya. Di sini tuh masih kayak semacam biofilm gitu teman-teman, nempel di granulasi yang bisa gue angkat sih emang. Biasanya kan ada juga yang kagak bisa diangkat ya, harus digosok pakai kasa ya, jadi seperti itu. Nah, jadi tadi stepnya habis dicuci lukanya, nah itu gue spray menggunakan spray antiseptik teman-teman ya. Yang gue jual itu nggak perih ya teman-teman ya, insya Allah aman. Nah, di sini lukanya gua hanya masas ya, bukan dipencet yang kenceng-kenceng banget, itu enggak teman-teman. Karena kalau kondisi kakinya masih sakit, apalagi ada bengkak, teman-teman pencet dengan kenceng, otomatis di dalam jaringannya maka akan rusak. Gua masih beberapa kali nemuin ya, ketika pasien gue tuh cerita, iya di rumah sakit tuh dipencet-pencet ya sampai kempes, sampai nananya keluar semua, sampai berdarah-darah ya, sampai udah-udahnya tuh sakit sampai meriang pasiennya ya. Jadi kalau lagi meradang terus dipencet-pencet, itu biasanya di dalam juga makin akan hancur teman-teman ya. Jadi tidak dianjurkan menurut gua seperti itu. Nah, ini tuh teman-teman bisa lihat ya, memang masih banyak produksi cairannya, masih ada lah kasarnya seperti itu teman-teman ya. Tapi tidak masalah karena bukan luka yang bau dan lain-lain. Nah, itu tuh hanya ada di bawah situ aja tuh teman-teman cairannya ya. Untuk bisa juga memang ini karena kakinya jarang bergerak ya, jadi ya mungkin sirkulasinya kurang baik ya teman-teman, jadi seperti itu. Nah, buat teman-teman yang butuh jasa perawatan luka untuk area Jabodetabek, bisa hubungi gue langsung lewat WA gue, nanti gue sediain ya di kolom deskripsi atau enggak kolom komentar. Kalau gue masih belum naruhin nomor WA, teman-teman scroll aja ke video yang paling bawah. Di video yang paling bawah itu udah gue cantumin tuh nomor WA, nomor WA intinya ya, di kolom deskripsi maupun di kolom komentar. Nanti teman-teman bisa WA. Buat yang di Jabodetabek, gue mungkin bisa datang langsung ya untuk ngajarin teman-teman gimana cara ganti balutan ya. Buat yang di luar kota atau di luar pulau, itu juga bisa konsultasi online berbayar seikhlasnya ya teman-teman. Mau 10.000, mau 20.000, mau 50.000, mau 100.000, mau 1 juta, terserah teman-teman, silakan.
Kalaupun teman-teman keterbatasan finansial atau enggak keterbatasan ekonomi, nggak perlu bayar tuh nggak masalah ya. Jadi silakan aja teman-teman WA, insya Allah tetap akan gue layani gitu teman-teman ya. Banyak juga yang dari luar pulau ya, alhamdulillah bisa sembuh ya. Kalau nggak salah ada tuh yang dari Maluku ya. Itu teman-teman lihat aja ke video-videonya, banyak kok yang udah gue share beberapa. Nah ini tuh tadi setelah habis di spray antiseptik ya, itu lanjut nih gua ozon sama gua infrared teman-teman. Sebenarnya ini hanya terapi tambahan, teman-teman nggak perlu pakai ini pun nggak masalah ya teman-teman. Insya Allah aman-aman saja. Yang penting dalam perawatan luka, setiap kita ganti balutan itu kita harus mengkaji kondisi lukanya seperti apa teman-teman. Karena gini teman-teman ya, kesulitan utama dalam perawatan karena gini, gimana ya bahasanya, intinya kalau teman-teman tonton di video ini itu hampir semua cara ngerawatnya sama. Dicuci, kompres antiseptik ya kan, abis itu atau nggak kompres atau nggak spray antiseptik, abis itu dikasih salep. Nah memang hampir sama semua langkahnya, cuman kan kita harus cari tahu dulu nih, ini luka karena apa timbulnya ya. Apakah luka dekubitus, apakah diabetes, apakah venous ulcer, apakah arteri ulcer. Karena walaupun luka itu tuh banyak penyebabnya dan cara penanganannya berbeda teman-teman ya, serupa tapi tak sama. Misal gini, luka dekubitus ya, luka dekubitus ya baiknya memang di di miring kiri miring kanan. Untuk area yang luka itu jangan sampai ketekan dulu ya. Kalau untuk luka diabetes ya gulanya harus terkontrol ya, intinya seperti itu teman-teman ya. Untuk arteri ulcer ya harus dicek dulu pembuluh darah mana yang tersumbat. Untuk venous ulcer ya kita harus pakai 4 layer bandaging ya, 4 lapis balutan ya. Pokoknya setiap luka tuh macam-macam teman-teman penanganannya ya, nilai plusnya macam-macam. Walaupun secara secara umum ya sama, dicuci ya, dicuci, kompres antiseptik, kasih salep ya. 3M, membuang mencuci luka, membuang jaringan yang mati, dan memilih balutan yang tepat. Itu prinsipnya ya. Kalau di fasilitas kesehatan yang masih menggunakan metode konvensional ya mungkin hanya disiram NaCl, habis itu dikasih jaring ya, Supratul biasanya. Ada yang dicuci NaCl, habis itu dikasih madu ya. Sebenarnya nggak ada yang salah sih, cuman kan kalau luka itu kita pilih tuh yang sesuai kondisi lukanya teman-teman ya, baiknya seperti apa ya. Buat teman-teman sekali lagi yang butuh jasa perawatan luka untuk area Jabodetabek bisa hubungi gue langsung lewat WA ya teman-teman. Buat yang di luar pulau ya itu bisa, atau di luar kota bisa konsultasi online berbayar seikhlasnya ya. Nah ini kalau udah kayak gini lukanya gue salepin ya. Kebetulan di sini keluarga juga udah sedia salep Metcovazin ya. Metcovazin di sini gue campur yang hijau sama yang merah ya. Habis itu udah teman-teman ya, tutup pakai foam dressing. Habis foam dressing kita ini teman-teman kasih kasa, sama gue tutup lagi pakai softtek karena memang rembesnya masih agak banyak ya. Salepinnya juga harus tebal ya teman-teman ya. Dan di sini gue salepin juga ke area sekitar lukanya, bukan lukanya aja ya. Nah teman-teman bisa lihat ya. Nah jadi kalau nyalepin luka tuh bukan lukanya doang, dan salepnya juga harus tebal karena supaya bisa ngejaga kelembapan. Luka akan cepat sembuh jika suasananya lembab. Pasien ini tuh gue ganti balutan per 3 hari ya teman-teman gitu. Jadi bukan sehari sekali, bukan 2 hari sekali, per 3 hari ya. Senin gue ganti, Selasa, Rabu, Kamis baru ketemu lagi, seperti itu teman-teman ya. Sebenarnya kalau rembes yang gak banyak ya gue ganti ke hari keempat, hari kelima nggak masalah. Cuman karena ini rembesnya agak banyak ya, jadi gue harus ganti teman-teman, takutnya timbul ruam di area sekitar luka. Mungkin itu aja video kali ini dari gua, semoga bermanfaat. Sehat selalu buat teman-teman semua. Semangat buat yang sedang rawat luka, baik keluarga maupun pasien ya, semoga segera lekas membaik, amin ya rabbal alamin. Sekian videonya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bisa dilakukan